terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslimin Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program syiar dan juga dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan dan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan juga keimanan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi kali ini bersama saya Tisa Carolina sebagai pembawa acara. Nanti saya akan ditemani oleh narasumber-narasumber, bintang tamu yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita semuanya, yang tentunya banyak banget nih manfaatnya, besar sekali bagi kita semuanya, khususnya untuk pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Oke, pemirsa Bamusi TV, tema kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah Ramadan dan hari esok. Emang gak terasa nih ya, kita sudah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu telah hadir bersama kita yaitu Bapak Haji Ahmad Syahid SAG, yang nantinya akan membahas tema kita lebih dalam lagi, lebih banyak lagi ya. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu membacakan sedikit profil tentang beliau. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia. Beliau juga adalah tenaga ahli untuk fraksi PDI Perjuangan, dan beliau juga adalah Ketua Yayasan Darussalam Jakarta. Akrabnya atau biasa disapanya Ustadz Peci Merah. Dan nih bocoran ya, kalau dikasih untuk buka puasa, takjilnya tempe mendoan udah pasti dihabisin sama Ustadz Peci Merah ini ya. Untuk itu mari kita sapa terlebih dahulu yuk Ustadz Peci Merah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Persiapannya mau lebaran gimana nih? Kita nggak terasa nih udah di 10 hari terakhir aja nih Pak Ustadz nih. Cepat sekali waktu, kayaknya baru kemarin mulai kayaknya nih ya, katanya udah mau selesai aja. Pak Ustadz, terima kasih sudah mau hadir lagi di sini menyapa saya dan juga pemirsa Bamusi TV untuk kembali ngobrol-ngobrol nih sambil menunggu waktu berbuka puasa tiba. Mungkin pemirsa Bamusi TV lagi nyiapin takjil, lagi nyiapin teh manis, lagi nyiapin kolak ataupun gorengan-gorengan buat buka puasa. Kita ngobrol-ngobrol seru menemenin pemirsa Bamusi TV ya. Tema kita adalah Ramadan dan hari esok. Oke, kalau kita ngomongin Ramadan kan tuh dibagi 3 ya, 10 hari awal, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Biasanya kan kalau 10 hari pertama itu semua masjid ramai gitu kan ya. Terus nanti tiba-tiba menghilang. Nah, ini gimana sih nih untuk fenomena-fenomena di akhir Ramadan ini Pak Ustadz? Silakan boleh ceritain Pak Ustadz. Oke, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini di 10 hari yang terakhir di penghujung bulan suci Ramadan ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Memberikan hidayah kepada kita. Amin. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna mudah-mudahan. Dan tentu kita selalu berdoa mudah-mudahan puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita laksanakan ini diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tentu mudah-mudahan kita nanti sempurna sampai di ujung Ramadan, di penghabisannya ya. Penghabisan 1 bulan di bulan Ramadan ini. Amin. Amin. Memang kalau kita ini real ya, memang yang ada di masyarakat, terutama di negara kita tercinta Indonesia. Di Indonesia nih khusus ya Ustadz ya. Sudah di akhir Ramadan, yang dulu masjidnya ini penuh, sekarang majunya depan. Dulu kita sering tadarus, pada asar kita baca Quran, kita menyiapkan dan seterusnya. Saat ini biasanya pindah ke stasiun, terus pindah ke terminal, karena udah pada pulang kampung, ke bandara. Ramainya masjid, musola berubah
ke pasar. Kalau ibu-ibu ke pasar, ya mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu diajak ke mall. Itu sudah menjadi hal yang ya sebenarnya sudah menjadi seolah-olah tradisi lah di negeri ini. Padahal nggak salah kalau itu boleh, sah-sah saja. Malah kalau saya boleh tanya Mbak Lisa, jangan lupa di akhir juga ajak suami ke mall. Itu boleh, nggak Jadi salah. saya yang minta diajak kalau nggak diajak juga Pak Ustadz. Itu boleh, itu fenomena yang memang saat ini kita rasakan sendiri. Setiap tahunnya Setiap kita tahunnya. rasakan. Padahal ya sebenarnya ya kita juga jangan sampai, walaupun toh kita tetap tadi melaksanakan itu juga, tapi jangan sampai lupa bahwa sekali lagi manfaatkan di sisa akhir Ramadan ini, malah justru dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya itu. Intinya adalah itu ya. Belum khatam Quran misalkan, Iya, ayo seharusnya itu. dikebut nih ya. Kita udahlah, yang tahajudnya mungkin kita kemarin belepotan, yuk kita kembali lagi untuk senantiasa semakin kita bergairah untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Itulah sebenarnya dan seharusnya yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebagai orang yang beriman, orang yang beragama Islam, yang memang diberikan bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan dengan kemakfirohan ini, untuk kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu. Oke. Jadi dia memang kayaknya ya dibilang lumrah, sebenarnya sih mudah-mudahan jangan kayak begitu terus, jangan keterusan ya Pak Ustadz ya. 10 hari awal rame masjid, semua orang berbondong-bondong datang ke masjid ya kan. Kalau bisa dibilang masjid kayaknya sampai nggak muat tuh, halaman kiri kanan belakang tambahan-tambahannya semuanya diisi, tambahan-tambahan pakai koran-koran buat ngisi sholat ya kan ya. Nanti berkurang kok 10 hari kedua udah makin habis, 10 hari ketiga orang-orangnya udah pada hilang, maju semuanya ke depannya. Karena apa? Karena yang mungkin pulang kampung, punya kampung, balik ke kampungnya ya kan. Ibu-ibu nih lagi nyiapin nih perlengkapan buat lebaran, entah itu kue-kue, makanan-makanan, cemilan-cemilan, atau mungkin anak-anaknya udah pada ngoceh nih, udah pada nagih minta dibeliin baju baru. Nah, mudah-mudahan nih fenomena-fenomena kayak gitu ya bisa kita hilangkan begitu ya. Kalau bisa di 10 terakhir ini justru dikejar nih ibadah-ibadah kita selama Ramadan yang kemarin masih kurang, entah itu Quran, baca Qurannya, sholat malamnya, justru mesti harus ditingkatkan lagi supaya apa? Supaya nanti kita di garis akhir, di finish dari Ramadan bisa dapat barokah yang luar biasa. Oke lah kayak begitu, ini semakin seru perbincangan kita nih dengan Ustadz Peci Merah ya. Tapi nanti para pemirsa Kompas TV, kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini, yaitu Ramadan dan hari esok. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Ustadz Peci Merah, saya mau ajak pemirsa Kompas TV sekarang yang belum subscribe, belum like, belum share, belum komen YouTube channel dari Kompas TV, ayo sekarang di subscribe dulu, di like dulu, di komen dulu, di share dulu nih YouTube channel Kompas TV. Nanti saya dan juga Bapak Ustadz Peci Merah akan kembali lagi. Namun sekarang silahkan disaksikan dulu cuplikan tayangan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana.
masih bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Ustadz Peci Merah masih membahas tema yang sama yaitu Ramadan dan hari esok. Nah, tadi di segmen yang pertama nih ya, Pak Ustadz Peci Merah sudah menjelaskan bahwa memang kita menemui fenomena-fenomena di Ramadan terakhir ini bahwa semakin sedikit chefnya, orang semakin maju karena udah pada mulai banyak yang pulang kampung, banyak yang sudah mempersiapkan keperluan buat lebaran, ada yang sibuk buka puasa bareng di mana-mana gitu sehingga nggak sempat lagi datang ke masjid begitu ya Pak Ustadz ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita menyempurnakan Ramadan kita nih di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah persiapan kita mempersiapkan Lebaran, Idul Fitri dan sebagainya, karena kan keperluannya juga mesti disiapin, karena kan nanti kita mau terima tamu Pak Ustadz, masa nanti kalau terima tamu di rumah nggak ada apa-apa gitu, tapi kan juga kita kepengen nih ibadah Ramadan kita perfect, sempurna gitu kan, 30 hari ini baik nilainya. Silakan Pak Ustadz. Oke ya, pemirsa Bangun TV yang berbahagia, sambil kita menunggu azan maghrib, tentu kita sudah menyediakan ada kolak, ada makanan, dan tentu tadi dibilang jangan lupa mendoan. Favorit ya Pak Ustadz. Sangat ya? nikmat sekali sebagai makanan khas dan produk Indonesia. Dan tentu kita harus mencintainya dan menikmatinya. Siap. Baik, pemirsa, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185, dan hendaklah engkau menyempurnakan bilangan Ramadan itu dan bersyukurlah kepada Allah. Hadirin yang berbahagia, dari ayat itu bahwa Ramadan ketika kita sudah melaluinya dengan berbagai macam ibadah, puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, tentu kita harus menyempurnakan perintah Allah. Jangan kita sampai tanggal 20 Ramadan sudah nggak puasa lagi, misalkan sibuk tadi menyiapkan hal-hal yang menurut saya perlu tapi tidak sangat perlu, sehingga nggak krusial gitu ya. Ya betul, sehingga kita tidak puasa. Tapi walitud bilang idatah, sempurnakan bilangan itu sampai dengan 1 bulan penuh. Kalau memang kita tidak tahu berapa hari sih, 29 atau 30 hari misalnya, serahkan kepada ahlinya. Siapa? Kita punya Kementerian Agama. Iya, betul. Kita tunggu pengumuman dari Kementerian Agama tanggal berapa akhir daripada Ramadan, karena di sana tentu di Kementerian Agama banyak ulama-ulama yang memang ahlinya di situ. Ada dari Muhammadiyah, ada dari Nahdlatul Ulama, dan dari ormas-ormas yang lain. Ia akan menyepakati kapan akhir dari bulan suci Ramadan. Apakah 29 hari atau 30 hari begitu ya? Betul. Yang kedua artinya menyempurnakan adalah bahwa amalia yang sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini jangan hanya berhenti di bulan Ramadan saja. Nih kita di bulan Ramadan ini kan rajinlah kita ke masjid. Subuh kita ke masjid. Semua jamaah gitu ya. Asar duhur, tarawih kita di masjid, malah baca Quran rajin. Namun hanya sampai di bulan Ramadan. Jangan. Nggak boleh kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi usahakan bahwa setelah selesai bulan Ramadan ini kita teruskan. Sholat kita, ayo yang kemarin kita sudah rajin ini di bulan Ramadan ke masjid, ayo kita tambah terus ke masjid. Yang kita di bulan puasa Ramadan ini kita rajin baca Al-Quran, yuk di bulan Syawal dan seterusnya ini tetap kita jaga itu, kita rajin. Maka itulah sempurnakan sampai 1 tahun ke depan kalau bisa. Jadi itulah pengertian dari menyempurnakan bulan suci Ramadan. Jadi jangan sampai ya rajinnya, khusyuknya itu cuma pada saat Ramadan aja. Nanti begitu Ramadannya habis, selesai nih Idul Fitri, balik lagi ke kebiasaan lama. Itu nggak boleh kayak gitu ya Pak Ustadz ya? Kita mengusahakan jangan sampai itu. Agar apa? Itu tadi, selama 1 bulan penuh kita ini berpuasa, menahan lapar, menahan haus, kita ditempa berbagai macam godaan, nilai kita akan bisa mampu bertambah dan bertambah terus. Syawal misalnya kita menambah, bertambah,
amal ibadah kita, dan kita benar-benar tergolong orang-orang yang Idul Fitri, yang kembali kepada fitrah. Nih bedanya Lebaran sama Idul Fitri. Bedanya apa, Pak Kalau Ustadz? Lebaran tuh bebas, semua orang boleh berlebaran. Yang nggak puasa misalnya, Bisa ikut lebaran tuh? boleh. Kalau Lebaran mah boleh. Yang- Ada mudik gratis. Iya benar. Kan nggak akan nih mudik Ditanya. gratis. Ditanya kamu puasa nggak? Enggak. Enggak. Yang penting pulang kemana? Ke ini misalnya. Boleh. Ikut berlebaran boleh. Menyediakan makan boleh. Menerima tamu boleh. Bersilaturahim juga boleh. Kalau Lebaran. Tapi kalau Idul Fitri kembali ke fitrah, ini yang tentu, yang tidak bisa semua orang. Karena yang tahu dia dan hanya Allah saja, bahwa dia sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang yang beriman, melaksanakan kewajibannya berpuasa dan ibadah-ibadah yang lain. Diharapkan ia nanti akan Idul Fitri kembali kepada fitrahnya. Oke. Nah tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa kita harus menyempurnakan kan lebaran puasa kita, entah itu 29 ataupun 30 hari sesuai dengan ketentuannya ya kan, itu kita serahkan pada ahlinya, yaitu Kementerian Agama. Ini kalau seandainya memang nggak bisa nih Pak Ustadz, nggak bisa puasa sampai 29 atau 30 hari, entah itu sakit, entah itu memang lagi halangan kalau perempuan kan, ya itu gimana tuh hukumnya tuh Pak Ustadz? Ya, memang terutama perempuan itu pasti ya, dia adalah kodrat kalau bahwa setiap bulan ia akan ada liburnya, ada merahnya, sehingga itulah sebenarnya dalam ajaran Islam bagi orang-orang yang ketika ia berhalangan secara syar'i di bulan Ramadan, maka ada kesempatan untuk ia membayar atau mengqadha atau membayar hutang puasa yang ia tinggalkan itu, agar benar-benar ia juga akan kembali kepada fitrah tadi, dia bisa menjadi fitrah, menjadi fitri. Kalau fitrah itu Idul Fitri itu bisa diartikan bahwa ia bersih suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Bisa juga fitri itu diartikan bahwa fitrah kita itu menuju kebaikan. Memang tujuan kita kan berbuat baik. Inilah fitrah manusia, itu selalu ingin berbuat kepada kebaikan. Itulah. Sehingga nanti di hari fitri kita bisa bersilaturahim dengan tetangga kita, dengan sanak saudara, dan kita saling memaafkan di bulan Idul Fitri itu. Maka di ayat tersebut seterusnya adalah walitukabbirallaha ala ma hadakum, maka bertakbirlah kamu setelah selesai satu bulan Ramadan, bertakbirlah kepada Allah bahwa dengan maha besarnya Allah lah yang bisa kita membuat mampu melaksanakan puasa itu. Kalau dengan tidak ke maha besaran Allah, tentu kita tidak bisa apa-apa. Itulah maka ajaran kita untuk kita selalu bertakbir. Takbiran itu sebenarnya sih bisa dilakukan di rumah kita, bisa di masjid, bisa di musola, di lapangan pun sebenarnya juga bisa di jalanan. Tapi kalau memang bertakbir di jalanan ya tentu kita harus dengan yang sopan, dengan tidak mengganggu arus lalu lintas dan seterusnya. Aman dan nyaman lah tentunya kalau memang kita bisa melaksanakan takbiran di jalanan. Oke, kalau begitu baiklah. Kalau begitu pemirsa Bamus TV, ini semakin menyenangkan ya, semakin seru pembahasan kita dengan Bapak Ustadz Peci Merah ini. Jadi jangan lupa nih untuk pemirsa ya untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bamus TV sekarang juga. Sebelum nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol dengan Bapak Ustadz Peci Merah, saya akan mengajak kepada seluruh pemirsa Bamus TV untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Nanti kita akan kembali lagi, jadi jangan kemana-mana.
Bincang Ngaji Bamusi bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita nih ada Ustadz Peci Merah dengan tema yang sama Ramadan dan juga hari esok. Nah, tadi kan di segmen kedua sempat membahas nih bahwa kita tuh harus menyempurnakan puasa kita. Dan terakhir kan kita pasti pada saat mau Idul Fitri itu ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan ya. Itu kan ada seruan takbir begitu. Nah, ini sebenarnya ada arti khususnya nggak sih? Kenapa di akhir Ramadan pada saat kita menyambut Idul Fitri kita harus bertakbir nih Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Bamusi TV dimanapun Anda berada. Ketika kita sudah selesai menjalankan perintah Allah, berpuasa dan sekaligus dengan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk rasa syukur bahwa kita mampu melaksanakan ini karena semata-mata karena hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertakbir mengagungkan Allah bahwa yang maha besar itu hanyalah Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya, betul. Kita bagaikan debu di tengah padang pasir, tidak ada apa-apanya kita. Allah lah semuanya yang mengatur kita, yang memberikan nyawa kita, yang mengasihi rezeki ketika kita santap sahur, sekaligus kita santap berbuka puasa, bahkan di Lebaran itu pun kita bisa menyajikan makanan, hidangan, kita bisa bersilaturahim kepada orang lain, sanak saudara. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takbir, maka Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semangat takbir ini juga perlu kita realisasikan dalam kehidupan kita. Sebagai bangsa ini, yuk kita harus bangkit dengan Allahu Akbar. Dengan Allahu Akbar memacu semangat kita untuk membangkitkan iman kita, Islam kita. Bahkan ayo negara kita ini mari ekonominya mudah-mudahan bangkit. Amin, ya Allah. Sosial budayanya bangkit, keamanan bangkit, kesejahteraannya bangkit. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar. Itulah sebenarnya kenapa kita senantiasa setelah mampu menjalani perintah ini kita berserah diri dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertakbir tadi. Oke. Nah, jadi kan setelah pastinya kan ada selain tadi ya kita diakhiri dengan takbiran, itu adalah menyerukan kebesaran nama Allah gitu ya. Selain itu juga ada bentuk semangat kebangkitan. Tadi kalau Pak Ustadz bilang kita harus bangkit dari kemalasan kita juga ya, bangkit dari keterpurukan mungkin, dan bangkit dari permasalahan. Kalau di dalam secara negara, mudah-mudahan ekonomi Indonesia bisa bangkit terus-menerus. Nah, ada juga pasti bentuk rasa syukur ya bahwa kita bisa melewati 30 hari Ramadan dengan baik. Itu bentuk syukurnya seperti apa nih Pak Ustadz? Ya, terakhir tadi di akhir dari ayat 185 dari surah Al-Baqarah tadi, dan hendaklah kamu tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Di ayat lain Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Masya Allah. Namun ketika kita mengingkari atas nikmat Allah, maka azabku amat pedih. Itulah, jadi terakhir tetap bahwa kita bisa melaksanakan puasa, kita bisa beridul fitri. Ini semuanya adalah harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semuanya tetap merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya iman, kita punya kesehatan, kita syukuri itu dengan cara tentu meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terakhir intinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Ramadan, nikmat Idul Fitri, dan nikmat kesehatan pula yang kita sudah beribadah selama sebulan penuh. Dan tentu di akhir Ramadan ini sekali lagi kita perlu meningkatkan ketakwaan kita, keibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tentu bersyukur, melaksanakan sesuai dengan amal ibadah kita masing-masing.
Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Bapak Ustadz Peci Merah yang sudah mau meluangkan waktunya hadir di sini, sharing juga berbagi dengan Tisa dan juga seluruh pemirsa Bamus TV. Terima kasih banyak atas waktunya dan mudah-mudahan kita lain waktu ketemu lagi ya Pak Ustadz ya. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Bamus TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini tema kali ini bagus sekali ya. Kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Bapak Ustadz Peci Merah, Bapak Haji Ahmad Syahid SAG bisa menjadi pahala, manfaat, juga ibadah bagi beliau, juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Nah pemirsa Bamus TV, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media dari Bapak Ustadz Peci Merah yaitu Bapak Haji Ahmad Syahid SAG, Facebooknya, Instagramnya, dan juga YouTube channelnya ya. Tentu saja nih, saya juga ajak nih yang belum subscribe, belum like, belum komen, belum share YouTube channel Bamus TV, ayo dikerjakan sekarang juga agar menjadi ladang pahala dalam menyebarkan kebaikan. Dan sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian acara. Kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah kalau begitu pemirsa, saya Tisa Karlinda dan juga narasumber saya. Akhir kata saya mohon undur diri. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Insya Allah saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.